judul skripsinya itu hubungan. Kalau masih bingung ya, ini kan soal bedanya hubungan sama pengaruh sebenarnya tahu. Kalau pakai hubungan kapan, pakai pengaruh kapan? Ada yang tahu? Sama atau beda? Beda. Hubungan antara usia dan karya seni sama pengaruh usia terhadap karya seni. Sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Oke. Jadi kalau hubungan kita tidak bisa memastikan mana yang duluan ya. Mana yang kalau pengaruh sudah pasti variabel independennya usia, variabel dependennya karya seni. Kalau hubungan bisa saling, dua-duanya bisa saling, bisa sebab akibatnya nggak jelas yang mana kalau hubungan. Ya, uji korelasi ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Kalau pengaruh, mungkin tadi sudah dijelasin ya, hasil itu masuk ke dalam uji komparasi. Ya, hasilnya adalah salah satunya untuk melihat ada pengaruh atau tidak adalah menggunakan chi-square. Outputnya adalah chi-square, outputnya odds ratio. Ada kan? Oh iya. Ada? Orang center kok Ada tadi di kuliahnya, di kuliah uji komparasi. uji TP, Hah? uji T itu. Chi-square ada? Chi-square ada. Ada kan? Salah satu outputnya chi-square kan apa? Odds ratio kan? Bukan sekedar p-value aja. Ya? Enggak? Nominal pakai chi. Ya, nominal pakai chi-square. Tapi yang di uji korelasi juga ada nominal. Bedanya, kalau yang di chi-square itu dia lebih ke judul penelitiannya pengaruh. Kalau yang pakai kontingensi di uji korelasi ini judulnya nanti hubungan. Ya, semoga sih kita berharapnya nggak bingung ya dengan hubungan antara hubungan sama pengaruh ini. Ya, karena di soal ujiannya ada yang isinya itu gitu soal ujiannya. Ya ini saya kasih sedikit supaya nanti jangan sampai salah. Nah kalau judulnya hubungan, nanti di setiap soal hubungan berarti kita masuknya ke uji korelasi. Kalau ada pengaruh tapi variabelnya nominal itu ke yang chi-square. Ya. Oke. Jadi di sini untuk uji korelasi ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antara variabel. 1. Koefisien korelasi. 2. Koefisien penentu atau determinasi. 3. Adalah analisis regresi. Tapi yang saya hijau ini, yang dibikin hijau, ini untuk informasi saja. Ini yang pada tadi ya, Bagas. Ya, yang pertama koefisien korelasi. Dia lambangnya ya kalau di output SPSS itu lambangnya adalah yang kecil. Adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel dan juga selain menyatakan kekuatan, menyatakan arah hubungan. Jadi ada nilainya itu bergerak dari minus 1 sampai plus 1. Kekuatannya adalah dilihat dari angkanya, kalau arahnya adalah negatif atau positif. Ya, ini tingkatan hubungannya 0 sampai 1, untuk yang minus juga sama,
minus 1 sampai 0, kita maunya baik minus 1 ataupun plus 1 kekuatan hubungannya itu semakin mendekati ke 1. Ya, jadi yang dibilang baik itu yang ini 0,8 sampai 0,9 atau sampai 1. Baru itu ada hubungannya kuat. Ya, ini contohnya apabila nilai korelasi atau R kecilnya sama dengan minus 1, artinya korelasi negatif sempurna. Ini menandakan ada hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. Kalau X-nya naik, Y-nya turun. Ya, kalau plus 1 kebalikannya, berarti korelasi positif sempurna, ada hubungan searah. Jadi bila X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Variabel X itu independen atau dependen? Variabel X, variabel bebas atau variabel tergantung? Gantung. Variabel bebas ya. Variabel X sama dengan variabel bebas sama dengan variabel independen. Variabel Y, variabel tergantung atau variabel dependen. Ya, jadi contohnya ini misalnya tadi ya kemarin kita contohnya usia, hubungan usia dengan KPS gigi. Dua-duanya variabelnya kan numerik ya, dua-duanya rasio. Jadi kalau nilainya adalah plus 1, R-nya 1, berarti semakin tinggi usia, semakin banyak KPS giginya. Itu ya contohnya. Kalau nilainya minus 1, berarti kebalikannya, semakin tinggi usia, KPS giginya semakin kecil. Atau dia kebalikannya, semakin usianya kecil, KPS giginya tinggi. Ya, selain dari yang tadi R kecil, juga kita bisa mendapatkan koefisien determinasi. Di sini disingkatnya KD adalah angka yang menyatakan kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh satu atau lebih variabel X terhadap variabel Y. Di sini rumusnya adalah R tadi ya dikali 2 dikali 100%. Contohnya ya, di sini ada suatu penelitian yang mau melihat hubungan jumlah SKS dengan IPK. Kemudian didapatkan koefisien determinasinya adalah 19,9%. Sehingga interpretasinya adalah variabel di sini jumlah SKS dan IPK. Berarti kan variabel X-nya yang mana? Kalau judul penelitiannya seperti ini nih, hubungan antara jumlah SKS dan IPK, variabel X-nya atau variabel bebasnya adalah jumlah SKS. Variabel terikatnya IPK. Walaupun hubungannya arahnya itu tidak bisa dipastikan mana yang duluan, tapi yang disebut di depan biasanya adalah variabel ya kan judul gitu ya, variabel independennya dulu, baru variabel dependennya. Ya. Di sini interpretasinya adalah jumlah variabel jumlah SKS memberikan sumbangan 19,9% terhadap IPK. Sisanya adalah 80% variabel sisanya atau 80% ditentukan oleh variabel yang lain. Ya. Ini contohnya. Nah, ini yang tadi sesuai dengan bagian yang di depan yang akan kita bahas yang kasih centang ya. Uji korelasi Pearson, Spearman sama kontingensi. Ya, jadi di uji korelasi Pearson itu kan untuk variabel yang dua-duanya numerik. Tapi ada asumsinya. Uji normalitas datanya harus normal, yaitu
Kalau datanya normal, p-value-nya di atas ya, atau tidak signifikan. Kalau hasilnya datanya p-value-nya signifikan, berarti datanya hasil uji normalitas kan Kolmogorov-Smirnov sama Sapir-Whorf. Kalau p-value-nya signifikan, berarti datanya Di bawah 0. Ya signifikan kan di bawah 0,05, artinya datanya Tidak valid. tidak normal. Ya, terus saya balik aja. Jadi supaya jangan lupa. Kalau dia normal berarti signifikan atau tidak? P-value-nya tidak signifikan. Ya. Asumsinya ya kalau mau pakai Pearson adalah datanya harus normalitas datanya normal. Kalau dia tidak terpenuhi, maka dia turun ke Spearman. Tapi Spearman ini juga bisa dipakai untuk data yang skalanya dua-duanya ordinal. Satu lagi nominal-nominal adalah kontingensi. Ya, ini yang pertama. Korelasi Pearson ini nanti pakai datanya yang nanti saya kasih ya. Kita mau melihat hubungan antara berat badan ibu sama berat badan bayi untuk yang korelasi Pearson. Tujuannya sama ya, untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel numerik dengan variabel numerik. Ketentuannya adalah dari satu tadi datanya terdistribusi normal. Bila asumsi tidak terpenuhi, yaitu bila distribusi data tidak normal, baru pindah ke korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson ini juga ada angka-angkanya sama ya. Yang N kecil ini tingkatannya, kemudian bisa juga nanti dibuat bentuk diagram tebal ini yang menunjukkan titik-titik perpotongan nilai data dari variabel X dan Y. Kalau dia semakin rapat, ya seperti ini ya, dia semakin rapat berarti dia mendekati 1. Jadi nanti dari output SPSS-nya bisa dibuat garisnya, garis lurusnya. Apakah dia arahnya positif atau negatif, atau dia kalau tersebar mencari sebanget berarti tidak ada korelasi. Untuk selain uji korelasi Pearson, jadi kalau variabelnya numerik itu ada analisis multivariatnya. Lanjutannya, kalau Pearson ini kan analisis bivariat. Multivariatnya adalah analisis regresi linear. Ya, ini adalah suatu model matematis yang digunakan untuk mengetahui bentuk antar dua atau lebih variabel. Intinya nanti dari persamaan ini ya, di sini persamaan Y sama dengan A ditambah BX ditambah E atau R ini kita bisa memprediksi, membuat model prediksi. Tapi ini hanya sekedar informasi aja. Analisis regresi, ukuran yang sering digunakan adalah tadi ya, yang sudah bisa saya sebutkan di depan, koefisien determinasi. Nilai ini menunjukkan seberapa jauh variabel independen X dapat memprediksi variabel dependen Y. Kalau dia semakin besar, maka dia semakin baik atau semakin tepat variabel independennya memprediksi variabel dependen. Ini saya jadi WA siapa ya? Yang kita coba Excel deh.